sinau sak madya karo sumeleh iku. Sinau sak madya karo sumeleh itu aja. Halo, selamat datang di channel Pura-Pura. Pura-pura mencintai, pura-pura ketawa, pura-pura bercanda, dan jangan lupa pura-pura bahagia. Pura-pura adalah tempat berkarya, ruang yang selalu memberikan informasi seputar sastra, literasi secara akurat dan lugas. Tentu saja bersama saya Nur Khairiyah sebagai host yang akan menemani sahabat pura-pura. Oke, baik, langsung saja saya ini sudah bersama narasumber dan tamu yang sangat istimewa. Langsung saja siapa dia? Assalamualaikum Mbah. Ini manggilnya Mbah saja nggih. Monggo. Monggo untuk perkenalan rungin. Orang-orang manggil saya Mbah Puji. Mbah Puji kopi, penjual kopi. Tapi kalau di literasi Puji Pestol. Mbah Puji Pestol. Mbah Puji Pestol ini usianya sampun pinten? Tahun ini akhir tahun ini 58. 58. Berarti hampir 60 tahun ya, Mbah? 60 tahun. Hampir 60 tahun. Sejarahnya kok bisa dipanggil Mbah Puji Pestol ini gimana? Sejak muda orang-orang manggil saya Mbah, entah dituakan atau apa enggak tahu. Terus kenapa ada pistolnya itu tadi, Mbah? Oh, itu kan nama pena. Dulu saya seneng musik, jadi waktu di band itu panggilan saya Puji Pestol. Berarti itu udah waktu dulu gitu, Mbah? Kalau namanya Pujianto kan kurang keren. Kurang populer, nama pop. Nggih. Berarti sebenarnya nama aslinya itu Pujianto. Tapi dulu waktu kecil FX, saya baptisan Katolik waktu kecil. Francisco Saverius Pujianto, tapi masuk Islam kelas 1 SMP. Oh, berarti dari kecil Mbah Puji itu Kristiani? Katolik. Katolik. SMP kelas 1 masuk Islam. SMP kelas 1 masuk Islam. Mualaf. Nggih. Tapi itu lulus SMP apa sampai SMA, Mbah? Saya SMA cuma sebentar. Kelas 1 keluar. Nggak ada biaya. Oh. Maunya sih sekolah, orang ada biaya. Nggih. Berarti itu sekolahnya tahun pinten niku, Mbah? Tahun SMP masuk 79 kalau tidak salah. Di SMP favorit, SMP Negeri 1 Pati. 79. SMP-nya SMP favorit, jadi mungkin waktu itu tes beruntung ya, mungkin. Rugi yang masuk SMP favorit. Nggih. Berarti mboten tidak menangi itu nggih, Mbah? SR Sekolah Rakyat atau apa enggak, itu? Enggak. SD enggak. Saya sudah SD kelas 73 sudah SD. Sudah SD. Ngapunten ini Mbah Puji. Sampai sekarang Mbah Puji ini kalau bisa diketahui masih melajang. Ya. Apa alasannya Mbah Puji ini tidak menikah? Ya nasib ae, ora alasane. Oh, gitu. Dhisik pengen nikah mergo ora payu-payu lah, wis tuwa malah wis wegah. Oke. Tapi bukannya ini, Mbah, kewegahan ini bukannya menjadikan nanti ya saya harus untuk menikah, nggak ada niatan untuk seperti itu. Biasa urip ijen aja, biasa kita menghidupi diri sendiri ya. Nyuci dhewe, masak dhewe, wis biasa. Turun tuwa itu kan angel luru pangan, sakake bojone. Berarti ini Mbah Puji ini sendirian di rumah atau sendirian. Sama ada saudara adik dua punya rumah sendiri-sendiri. Berarti di rumah ini cuma sendirian. Rasanya untuk hidup sendirian dari dulu sampai sekarang ini gimana, Mbah? Ya sepi, biasa sepi, tapi bukan berarti biasa sepi itu enggak kesepian ya. Ya kesepian tapi sudah kulino lah, kulino. Jadi wis biasa. Koncone puisi ya.
Oh, berarti latar belakang Mbah Puji dari dulu memang suka puisi atau dari keluarga yang memang eh, suka baca atau pripun, Mbah? Nek bapak dulu suka belikan komik. Dulu Oh, waktu saya SD, cuma bapak meninggal saya masih kecil, masih SD. Jadi masih kecil. Dia suka belikan komik sama Kopinghu. Di SD saya sudah baca komik seperti Si Buta dari Gua Hantu, Ganes oke. Tehaman sudah, dan Kopinghu itu yang seneng. Berarti dari SD. kecil itu udah baca komik Baca. nih, Mbah. Bapaknya Mbah Puji dulu Sopir. sopir, tapi suka untuk membelikan buku. Kalau ibunya? Ibu saya pedagang kecil karena bapak meninggal, bapak saya juga, saya masih TK mungkin wis kawin jadi ibu saya untuk tua, jadi biasa menghidupi anaknya sendiri. Berapa bersaudara, Mbah? 3. 3. Jenengan yang pertama? Nomor 1. Oh, nomor 1. Tapi deket nggih, Mbah, saudara-saudaranya dari sini? Dekat di Guangsan, di Pati semua, Pati kota. Oh, berarti asalnya memang aslinya Mbah Puji itu Aslinya Pati. sini. Sini. Ini kan rumah warisan ibu dulu. Nggih. Mbah Puji sejak kecil ini memang dari dulu suka baca buku sampai sekarang, atau SMA ini kok SMA, SMP ini udah males baca buku, ada suasana-suasana yang berbeda, atau memang dari kecil sampai sekarang sering suka sekali baca buku? Saya kan termasuk individu yang nggak seneng kumpul banyak orang. Sejak dulu seneng introvert, seneng dewean, seneng sendiri. Jadi saya sukanya nggak nonton film, ya baca buku. Kalau nggak nonton bioskop. Kalau dulu untuk nonton bioskop mahal, saya biasa kerja maklar jual karcis sama orang-orang yang biasa. Itu hasilnya untuk nonton. Itu waktu SMP? SD kelas 6 sudah. SD kelas 6. Dari SD kelas 6 ini sering baca buku. Suka apa nulis juga nggak sih, Mbah? Enggak, nulis belum. Oh, belum. Baca. SD itu. Baca. Jadi dari SMP itu enggak. Nah, untuk puisi saya enggak belum tahu puisi itu, tapi waktu nonton saya sukanya film-film silat. Itu biasanya di situ ada syair-syair itu. Di Kopinghu juga ada, di film-film silat seperti Pendekar Raja Wali apa. Nah, itu saya seneng ya. Itu mulai awal saya kenal puisi, tapi waktu itu saya belum tahu bahwa ini puisi. Nah, tahunya setelah dewasa. Tapi memang dari dulu suka baca-baca buku. Untuk mengoleksi buku-buku seperti ini, Mbah, itu dari dulu masih ada nggak koleksi buku yang dari kecil? Oh, enggak ada banjir bandang besar. Kena semua itu arsip-arsip yang lama tahun 2006 segini. Tapi sebenarnya masih banyak nggih, Mbah, nggih. Arsip-arsip buku-buku zaman dulu itu. Ya, nek enggak ada banjir mungkin masih banyak. Nggih. Jadi ini udah berkurang nggih. Ya, berkurang banyak lah. Mbah Puji kesibukannya sekarang nopo? Ya, jualan kopi sama di rumah. Sama kalau pas lo ya nulis, itu baca nulis. Berarti di rumah cuma jualan kopi. Nggak ada kesibukan yang lain gitu, Mbah? Sering. Kalau dulu sekitar tahun 2010 masih agak muda ya, datang pas ada event-event kesenian apa, sering datang. Berarti setelah tua ini enggak, di rumah. Mbah Puji juga aktif waktu muda di event-event kesenian. Ya dulu lebih ke musik. Saya pernah ikut dangdut 8 tahun juga. Tapi saya band, tapi ikut dangdut 8 tahun. Cari duit. Kados seni rupa, teater, kados. Itu saya pengamat aja, penikmat. Oh, penikmat. Ya seneng ngikuti, sampai sekarang ngikuti itu. Di YouTube ya, ngikuti ya, tahu semua. Karena ada hubungannya dengan sastra sih. Nggih.
Soalnya di Pati kan sepertinya juga banyak sastra-sastra, seni-seni rupa, terus teater itu kan banyak juga kan Mbah. Itu Ada juga, beberapa lah. itu Mbah Puji juga dulunya sering ikut nopo? Ya penikmat aja. Oh penikmat. Paling kita nonton terus diskusi gitu. Sebagai pelaku enggak, karena pemusik ya malah sebelum nulis saya musik memang sejak muda, malah basic saya itu di musik sebenarnya, tapi nasib mengantarkan saya di penulisan. Oh, itu suka musik itu dari SMP atau Oh, dari dari? kecil SD, tapi saya mulai seneng nyanyi itu SMP, terus mulai bentuk band-band itu usia ya 21, Berarti 22. dulu punya band, Mbah? Punya, pernah buka, yang paling berkesan itu menjadi band pembukanya Nika Ardila waktu itu. Pernah Waktu juga main di Pati. Nika Ardila. Band pembuka dari lokal. Oh, waktu Nika Ardil di. Waktu Nika Ardila main di Gor Pati. Oh, gitu. Itu nama bandnya itu dulu apa, Mbah? Ekuator. Ekuator. Itu Tahun temen 91 sampai 96. tuh, saya belum lahir itu. Belum lahir. Jadi itu temen-temen tim-tim bandnya sampai sekarang masih. Ya sudah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Kudus. Oh, Beberapa masih main. Saya yang enggak, saya sudah migrasi ke literasi. Suaranya sudah enggak kuat. nggih, nggih, nggih. Saya dulu vokal. Oh, vokalnya. Tapi bisa untuk memainkan gitar, alatnya bisa. Gitu. Itu kenapa Mbak jenengan dari kecil kok suka band musik? Inspirasinya dari mana? Oh, dulu kan bapak ibu kan seneng musik, seneng putar radio, putar tape, Oh, ada tape. berarti muncullah dari situ. Seneng semua satu rumah. Jadi muncul dari keluarga yang suka musik. Ibu pernah nyanyi tapi di kampung keroncong. Oh, berarti Mbak Puji aliran bandnya ini kayak Kalau rock. dulu sih rock. Oh, rocker. Kalau dulu, tapi saya dangdut terus tahun berapa ikut dangdut 96 sampai 2004. Oke. Sampai sekarang itu udah pindah di literasi gitu. Itu kenapa Mbah jenengan pindah di literasi? Ya waktu itu ada salah seorang penulis di Pati, tapi enggak tak sebut lah ya. Nggih. Penulis itu kowe nulis ae ngono. Anu kok luwih mbok butuhno nulis itu daripada kowe musikan. Terus waktu itu saya masih seneng musik, saya pikir lah. Itu waktu tahun berapa, Mbak? Udah lama, tahun 98 atau berapa. Terus saya mulai baca, mulai sinau nulis sedikit-sedikit. Itu terus mulai total itu 2006-2007 ketika kondisinya serba sangat terbatas. Istilahnya wong Jawa waktu itu, kalau wong Jawa nyebut ada tembang gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul, wakul ngrimpyang, segone dadi sak latar. Waktu itu wakul ngrimpyang, puisine dadi sak latar. Jadi waktu itu saya serba terbatas di tahun-tahun 2008. Ekonomi terbatas, kesulitan ekonomi, nikah gagal, pendidikan gagal, awal-awal baru, wah semuanya serba. Itu saya mulai intens nulis. Untuk menulis. Lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Ya di situ saya kenal buku-buku puisi semua. Di Arpusda Pati. Perpusda dulu masih di sebelah barat Simpang 5. Itu saya mulai kenal Khairil, Tarji, Sapardi Djoko Darmono, Sitor Situmorang. Terus yang paling berkesan Gunawan Muhammad itu, Asmarandono. Buku puisi itu yang menginspirasi saya untuk menulis puisi. Bukunya Gunawan Muhammad Asmarandana. Tapi Mbah Puji ini walaupun tidak lulus sekolah, Mbah Puji semangat sekali untuk masih belajar menulis dan masih suka membaca. Ini
Kenapa, Mbah? Ya saya kira kan pendidikan kan nggak harus linear, kita bisa dari rumah istilahnya. Nah sekarang homeschooling kalau tapi saya otodidak ah, sinau karo wong sing ahli, sinau karo buku itu aja. Terus nek tekun ya tekan, saya percaya itu. Kita tekun aja, saya nulis tuh belajar dari pengalaman orang lain. Jadi puisi piye tak waca gitu. Oh ngene. Jadi nggak ada yang mempelajari nggih, Mbah? Belajar sendiri. Belajar. Saya untuk tekniknya dulu minta buku-buku bahasa dari teman yang lulus UNES. Saya dikasih 4 buku tentang bahasa, tata bahasa. Itu yang saya pelajari tentang tanda baca banyak hal. Jadi teman-temannya juga respect terhadap Mbah Puji untuk belajar penyair lah, Mbah. Ya, saya cuma ngamati karya orang lain. Waktu itu langganan Kompas sampai mungkin 12 tahun lebih untuk Kompas Minggu puisi. Semua puisi saya baca berkali-kali. Nah, saya baca nek karya ini nek tenanan ya iso ah paling gitu. Asal tenanan sungguh-sungguh. Dan ternyata bisa. Mbah Puji itu seorang penyair, memilih puisi gitu aja nek penyair kok kabutan. Ngoten nggih. Suka puisi dibandingkan karya lain nggih, Mbah. Yang melatar belakangi Mbah Puji suka puisi dan puisi itu menyenangkan niki napa, Mbah? Sebenarnya cerpen suka, novel suka. Cuma untuk nulis di cerpen sama novel itu daya tahan saya mungkin belum siap, agak kesulitan. Karena pendidikan saya terbatas, saya milih yang puisi aja, yang agak bebas lah. Nulisnya agak bebas gitu. Daripada kita nulis esai, nulis artikel itu lebih berat lah sinaune. Tapi itu kenapa Mbah kok suka puisi? Ya cocok aja, mungkin saya seneng mungkin sesuai dengan ketika saya sepi ada banyak hal yang bisa diceritakan. Jadi puisi itu bisa menceritakan banyak hal menurut saya daripada cerpen atau novel yang bahasanya agak vulgar. Jadi ketika saya bacaan Mansur, bagaimana kalimat sing sedikit dia bisa menjelaskan banyak hal. Itu yang senang dari puisi. Istimewanya apa, Mbah, di puisi ini menurut Mbah Puji? Ya karena menurut saya dia punya cara yang lain untuk menjelaskan sesuatu. Kalau misal ketika puisi itu berbicara tentang cinta, bukan cinta dalam arti sing tunggal tok cinta, tapi dia bisa menjelaskan cinta dalam aspek religi, aspek kemanusiaan atau banyak hal. Berarti karya-karya Mbah Puji juga udah banyak ini yang dibukukan. Ya, nek buku antologi bersama ada beberapa. Antologi tunggalnya ada 2. Yang satu indie, yang satu dicetak basa-basi tahun 2019. Tokoh-tokoh dalam 10 lompatan ya. Itu pernah ditulis oleh Dwi Cipta, penulis Jogja, penulis besar dia. Itu dipakai lomba kritik sastra di Jakarta, menang juara 3. Itu aneh, dia kendel karena yang dipakai penulis yang tidak terkenal. Biasanya untuk lomba kritik sastra nasional itu yang diambil Gunawan Muhammad, Khairil Anwar, Afrizal. Dia ngambil saya. Jadi itu ada keberanian. Jadi dia mengambil dari sisi pendidikan, jadi cara saya belajar. Jadi itu yang dia dan mendapatkan juara 3 nasional yang mengadakan Kemendikbud Badan Bahasa Jakarta. Itu tahun berapa, Mbah? Tahun 21 atau 20. Tapi sampai sekarang Mbah Puji masih menulis enggak? Masih. Ya enggak inten amat sih, yang penting apa itu golek urip gitu, tapi tetap nulis bacaan tetap. Juga puisi juga gitu, Mbah. Ya yang
yang primernya puisi, soalnya isoku iku lah. Nggih. Sementara ini iku. Ya nyoba yang lain tapi baru itu isoku baru iku. Yang puisi indie itu tahun berapa, Mbah? Itu tahun Cetaknya keluar. 2010 mungkin. Ini di sini ada mboten nggih, Mbah? Enggak ada, enggak punya arsip ya. Oh, mboten enten. Saya enggak apik nek ngarsip karyaku dhewe ra duwe. Oh. Jadi masih dijual di pasaran? Enggak dijual yang itu, yang dijual yang basa-basi itu. Toko-toko dalam 10 lompatan kan banyak di Shopee, di Bukalapak. Nggih. Jadi yang indie niku mboten nggih? Enggak. Itu cetak terbatas, dan ketika ada yang mau nyetak saya nggak boleh. Jo itu sejarah itu. Buku puisinya jelek tapi prosesnya, jadi saya garap di rumah ini mungkin hampir setengah tahun. Saya tiap malam melekan di situ sama teman saya Dani yang layout itu, Dani dia yang layout itu. Bocor semua, rumah saya masih jelek, dan itu tiap malam sampai pajar podo raisone, aku belum bisa nulis struktur puisi piye. Teman saya layout buku piye, dan akhirnya jadi. Jadi jelek tapi prosesnya luar biasa. Tapi kenapa kok nggak boleh dicetak lagi, Mbak? Enggak, itu jadi penanda sejarah itu aja. Dan buku itu ada di beberapa ruang-ruang yang bagus menurut saya. Ada di Pataba, ada di Jogja juga ada, terus ada di Histeria ada. Di Pataba, Blora juga ada. Di Histeria ada, terus di Jogja itu lupa saya, yang di Jogja itu arsip. Buku itu enggak saya jual dulu, tak dungke. Memang yang nyetak kolektif teman-teman. Tapi jelek kok itu. Karyane cek malah semrawut. Saya masih coba-coba ono sing koyok Kairil, ono sing koyok Jopin. Tapi untuk kenangan kan juga boleh dicetak lagi biar anak-anak paham dan pernah melihat karyanya Mbah Puji yang pertama kali. Mungkin di ada, mungkin di Google. Di Google mungkin, masih ada? Mungkin ada tapi kurang tahu ya. Di Arpusda Kudus juga ada. Di Arpusda Pati ada enggak, Mbah? Kurang tahu saya. Pati nek Kudus ada. Yang indie tadi. Itu judulnya apa, Mbah? Judulnya lali ya. Mungkin nanti sahabat pura-pura yang di rumah nanti kalau penasaran, Mbah, biar bisa dicari. Entah itu nanti sahabat pura-pura yang itu elek tenan puisinya aku. Elek. Tapi kan bersejarah, Mbah. Elek. Aku kadang sing maca dhewe ya isin. Itu menceritakan keseharian Mbah Puji atau mungkin puisinya murung semua. Puisi itu saya garap ketika kondisi psikologi saya sedang drop semua. Jadi itu memang sejarah sekali, nggih, Mbah. Dan yang nyetak teman-teman itu kolektif bantingan. Teman-teman band atau teman-teman penggiat literasi. Teman-teman banyak dari semua kalangan. Maka saya nggak mau ketika dicetak ojo gak enak. Karena itu sing nyengkuyung wong akeh. Gak enak. Biar nggak dijual di pasaran. Karena itu wah wong akeh ada 100 orang lebih ya. Ono sing ngurun 5.000, ono sing 10.000, ono sing 50.000. Ada yang ngurun tenaga. Semuanya berpartisipasi. Ya, singnya juga teman-teman semua. Tapi Mbah Puji sampai sekarang masih baca buku banyak seperti ini? Ya beda dengan dulu, tapi tetap baca karena orang nulis itu nek ra maca beda ra iso. Kuncinya orang nulis itu maca sebenarnya. Baca 100 buku untuk menulis 1 buku yang menurut saya. Jadi nek ana wong nulis kok langsung nulis 2 buku, macane 1 halaman enggak mungkin. Enggak mungkin. Berarti tapi kan sekarang banyak, Mbak. Apa? Orang-orang menulis tapi juga tidak membaca buku atau membaca bukunya kurang kan juga ada. Ya ada. Banyak sekarang.
tulisannya mesti bobotnya kurang menurut saya. Penulis yang baik itu kan bacaannya banyak, karena referensi itu kan penting. Nggih. Kalau misal saya mau nulis tentang Jepang, tentang Kyoto, ibu kota lama Jepang, saya kan tetap riset kebudayaan Jepang seperti apa, sejarahnya Jepang di era itu seperti apa. Walaupun tidak pernah ke sana. Iya kan, benda-bendanya seperti apa. Mungkin petanya saya harus tahu. Dan seperti itu. Nggih. Yang baik kan tulisan seperti itu. Saya mau nulis kajian, katakanlah tahun 90. Di samping saya ingatan saya sering sana kan perlu ada teks tentang foto-foto lama kajian atau apa itu ruang-ruangnya. Itu tahun berapa menulis kajian, Mbah? Enggak pernah saya. Oh, nulis pernah. Puisi ada berapa, cuma ingatan saya lingku tentang kenangan waktu ngaji di sana. Di kajian? Ngajian itu loh, kemisan gitulah itu. Oh. Kemisan. Tahun 91 sampai 98. Oke. Kembali ke belakang, Mbah Puji, waktu masuk Islam itu kan SD. Iya. Ini ikut orang tua atau memang kemauan Mbah Puji sendiri? Aku kan males nek ana pelajaran penuh mulia kan awan. Selesai pelajaran, baru pelajaran pulangnya siang, aku kan wegah aku. Kalau Katolik itu? Iya, bapak kowe mlebu iki ya wis mlebu anggere mlebu gitu. Itu kan yang ngajak masuk ya, itu? Enggak ada ora persoalan keimanan atau apa sih, persoalannya ben aku iso mulih bareng-bareng ngono waktu. Oh. Itu. Waktu di itu sekolahnya SD? SMP. Oh, SMP. Berarti masuk Islam mualaf itu SMP nggih, Mbah? SMP kelas 1 mungkin. Ibu juga masih Katolik atau Islam juga? Ibu masuk Islam tahun berapa? 2000 atau. Berarti Mbah Puji dulu yang masuk Islam? Ya ibu ya orang Jawa ya. KTP itu, Katolik KTP, Islam KTP. Oh. Nah, latar belakangnya orang Jawa bekerja, jadi dia konsep hidupnya ya alah le urip angger siji sak madya loro sumeleh wis cukup gitu. Nggih. Ndak neko-neko. Berarti dari dulu Mbah Puji SMP itu udah masuk Islam sampai ya durung sholat. Sholat engko sik suwi. Nggih. Tapi saya kira Mbah Puji masuk Islam ada yang ngajak. Enggak, wis angger mlebu gitu. Oh. Ya lah itu nasib iki ora. Nggih. Usia segitu nggak mungkin ada kesadaran tentang nggak mungkin. Ya karena sekolahnya kepengen cepet aja gitu, bukan karena keimanan. Ya, nasib gitu, aku mengantarkan saya untuk Islam. Nggih. Tapi juga sering ngaji di kajian kan, Mbah? Ya itu karena diajak itu sama kiai kampung orang Kudus, wanaran Pak Jamaah. Oh. Mau ngaji aling. Saya terus ngaji kan. Nah, ngaji sana sholatnya aja bolong-bolong. Tapi anggere ngaji tapi seneng. Nggih. Mendapat masukan banyak hal. Tapi kan dulu juga waktu kecil suka di gereja juga, Mbak? Katolik KTP keluarga saya. Jadi pas Natalan karo Paskah. Aja? Jadi setiap minggu nggak pernah? Enggak. Oh. Ibu kan kerja, menghidupi 3 orang anak. Sendiri. Sampai bisa bikin rumah ini ibu saya sendirian. Mulai ketika ada tokoh idola, saya bilang ibu bangun rumah ini sendirian, nggak ada bapak. Kan luar biasa itu seorang perempuan. Seorang perempuan sendirian menghidupi 3 anak dan bisa bangun rumah. Nggih. Tapi itu adik-adiknya Mbah Puji juga sekolahnya selesai semua. Selesai semua. Yang saya tok sing ngalah karena ya ngalah gitu. Karena yang besar lah ya, Mbah ya. Nggih. Ya iso urip padha. Tapi enjoy nggih Mbah, sekarang udah bisa menulis, banyak buku, ini juga ditemani buku. Walaupun punya cucu dari adik-adiknya, nggih Mbah. Ini sudah asik di buku.
Tapi buku ini suatu saat ini apa ya namanya, diwariskan di cucu-cucu atau Alah, ben punya jalannya sendiri ya. Saya males nek mikir gitu. oke Nek beberapa tak longi sithik-sithik apa tak ibasno. dihibahkan. Tapi nek orang mati yang nggak tahu, mati Nggih. besok mati mas setelah 10 tahun lagi, Nggih. 20 tahun lagi. Yes, ben duwe dalane dhewe lah. Nggak mikir saya. Tapi Mbak Puji sekarang masih kepengen untuk mengeluarkan atau mencetak antologi Oh puisi. jelas, nah itu jelas. Rencana Masih. Ya, rencana tahun ini atau ya belum lah, nanti kalau karyanya sudah terkumpul lah. Karena bikin buku itu kan enggak barang yang gampang. Kalau ingin buku kita dibaca banyak orang, diberi apresiasi itu kan enggak asal-asalan. Jadi tetap kudu disiapkan betul-betul. Nggih. Siapno lah. Minimal Mbak Puji itu membuat antologi puisi itu berapa tahun atau berapa bulan? Tahun mungkin bisa 4-5 tahun. Satu antologi mungkin isinya 50-60 puisi lah. Itu 1 tahun ya Mbak? 5, mungkin 5 4-5, 3-4-5. Nek pengen bagus, karena saya bikin karya itu nek nggak perfect, nggak seneng lah, tetep ya sak mampuku nang harus perfect lah. Perfect niku bagus. Ya artinya seperti tadi ketika saya mau nulis gitu, ketika saya mau nulis Pati di era kolonial di tahun 40-50, saya kan harus riset. Oh nggih. Nggak mungkin penanda bendane tahun swidak itu pas bungane apa yang populer, taplak mejone piye kan harus tahu. Nggak cocok kan. Itu harus riset. Terus yang lama risetnya. Oh, semua sastra memang butuh riset nggih Mbah? Ya enggak semua itu pilihan penulis. Tapi saya seneng riset, nulis apapun riset. Ketika mau nulis tentang, mungkin taruh misal saya mau bikin puisi tentang sejarah Tayuban, saya harus riset. Tapi Mbak Puji itu pernah diajak riset untuk membuat suatu karya yang ditampilkan seperti teater, napa mboten? Enggak pernah nek teater. Enggak pernah. Paling teater ya saya cuma baca, itu seneng lihat baca. Ya tahu semua. Putu Wijaya, teater garasi itu yang paling saya seneng, itu saya baca aja. Tapi tidak pernah diajak untuk riset membuat sastra nanti akan ditampilkan itu? Belum pernah. Mungkin belum pernah. Nah anak sini ya enggak mungkin. Nah, anak sini iya ya enggak, kita sulit. Mungkin mereka kan mungkin ngarya ono sing asal jadi. Saya kan karya itu ingin itu tadi. Okay. Harus soalnya kan sekarang tuh kebanyakan teater kan juga prosesnya cuma 6 bulan. Saya enggak seneng nek karya Gigi Mongso. Suwilah nek apik. Gigi Mongson itu apa? Gigi Mongso ya prematur. Oh, prematur. Nggih. Masa wong Jawa ora ngerti. Iya, ini bahasa ya. Enggak tahu. Prematur. Ngapunten, Mbak. Nggih. Berarti itu udah termasuk prematur nggih, Mbak? Enggak seneng ya nek karya prematur. Karya harus tenanan. Oh. Tapi ya lumayan sih ya Mbak, lama juga kalau mau membuat sastra nanti ditampilkan harus lama juga ya, karena dibaca banyak orang ya. Nggih. Ditangganya sembarangan aja misi ya. Nggih. Ya, semampu kita nih berusaha maksimal. Nah ini terakhir ini Mbak, bagaimana biar anak-anak muda ini menyukai dunia literasi. Secara zaman sekarang ini kan rasanya generasi muda itu tingkat konsumsi bacanya itu lebih minim, dan dibanding produktivitas sekarang ini kan anak-anak muda ini sudah minim sekali untuk membaca, menulis. Ini saran dan bagaimana caranya ini menurut Mbah Puji ini bagaimana?
Nah, saran saya nggak punya, tapi itu terkait kebudayaan. Kebudayaan sekarang kelihatannya sudah migrasi dari teks ke visual. Oke. Kita lihat aja di medsos yang populer itu visual. Oke. Instagram, Pinterest atau apa, lebih ke visual. Itu sulit memang, boleh wong moco aja sulit, apalagi wong nulis. Sekarang orang suka bikin konten yang cepat kan, instan, mereka bisa populer. Sekarang gitu. Menurut saya itu jadi masalah kebudayaan. Bukan kebudayaan karena apa-apa aja, Mbak. dalam skenario besarnya itu menurut saya sekarang ke arahnya ke visual. Orang seneng motret apa posting gini-gini. Sebenarnya kalau kita mau ya di Google itu banyak itu, tapi sing buat sopo no gimana sembarang dinya angel. Ini sudah zamannya memang seperti ini. Ya ada skenario kebudayaan lah menurut saya. Ini terakhir untuk menutup podcast kali ini, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah Puji ini moto hidupnya ini apa? Nah, iku mah urip sak madya karo sumeleh, sinau sak madya karo sumeleh iku. Sinau sak madya karo sumeleh. Itu aja wis cukup. Wis mewakili apa ae nek. Artinya apa, Mbah? Sak madya itu kan mungkin teman-teman nek mboten ngertos bahasa Jawa. Sak madya itu sak cukupe. Nggih. Sak butuhe sak cukupe. Butuhe apa? Mangan ben wareg ya, sak sak cukupe duitku semene dicukupno. Sumeleh ketika kita belum mendapatkan sesuatu sabar. Wis iku ae sederhana. Nganti iki urung tok jodoh ya wis memang nasibe ngene diterima. Disyukuri aja. Nggih. Ya diterima menurut saya. Karena syukur rada wedi. Karena ya syukur nggone wali-wali. Diterima aja. Oke. Wong biasa miris. Nggih. Matur suwun nggih, Mbak. Sampun purun diajak podcast pura-pura ini. Saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas karena memang saya juga baru belajar juga, Mbak. Oke, sahabat pura-pura, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nantikan video-video podcast pura-pura di channel pura-pura. Untuk saya pribadi, mohon maaf apabila salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.